Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Riana dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah untuk tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Tantangan Penggunaan Greenhouse dalam Penanaman Melon bagi Pertumbuhan Tanaman Melon. Memasuki pendahuluan. Banyak kita ketahui bahwa pertanian modern saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, cuaca buruk, dan keterbatasan lahan produktif. Di sini salah satu solusi yang banyak dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan sistem greenhouse atau rumah kaca. Salah satu tumbuhan yang cocok menggunakan sistem ini yaitu buah melon atau Cucumis meloel. Penerapan greenhouse menjadi semakin penting melihat tanaman ini sangat memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi iklim dan kualitas tanah. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa sih faktor-faktor di luar greenhouse yang bisa mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem greenhouse dalam penanaman melon. Yang kedua ada perbedaan kualitas melon pada saat menggunakan sistem greenhouse atau di luar penggunaan sistem greenhouse. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara penggunaan greenhouse dapat mempengaruhi kualitas melon pada tanaman melon. Dari rumusan masalah di atas ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, ingin mengetahui faktor-faktor di luar greenhouse yang mempengaruhi keberhasilan penerapan melon. Untuk tujuan yang kedua yaitu ingin mengetahui perbedaan kualitas melon pada tanaman melon saat penggunaan atau tanpa penggunaan greenhouse. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu ingin mengetahui pengaruh penggunaan greenhouse bagi kualitas melon pada tanaman melon. Di sini juga ada manfaat yang mungkin bisa saya berikan atau saya harapkan, manfaat teoritis. Dari artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kebudayaan melon bagi para petani. Dan untuk manfaat secara praktis dapat menjadi referensi untuk pengembangan pertanian di wilayah-wilayah yang lain. Memasuki tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil beberapa penelitian serupa untuk gambaran saya mengenai proses penelitian yang saya lakukan. Penelitian yang pertama yaitu dilakukan oleh Alia dan teman-temannya yang berjudul Identifikasi Greenhouse The Farm Field untuk memaksimalkan budidaya melon. Penelitian serupa kedua juga dilakukan oleh Meiti Eka Apriani, Ade Ismail, dan Amelia Widya Andini dengan judul Sistem Monitoring Budidaya Melon Melalui Greenhouse berbasis Internet of Things atau IoT. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dia Herdiansyah, Asriani, dan Laodenidi pada tahun 2023 dengan judul PKM Teknologi Budidaya Tanaman Melon Hidroponik dalam Greenhouse pada UMKM Gria Melon Kendari. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan greenhouse memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman melon. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada desain, teknologi, serta kemampuan petani dalam mengelolanya. Materi selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada greenhouse. Greenhouse juga dikenal sebagai rumah kaca atau glasshouse, merupakan struktur khusus yang dirancang untuk melindungi tanaman rapuh dari kondisi cuaca ekstrim, sebagaimana dicatat oleh Britannica. Greenhouse juga memiliki fungsi untuk menjaga tanaman dari cuaca ekstrim, serangan hama dan penyakit, serta mencegah masuknya air berlebih ke dalam media tanam. Yang kedua ada bentuk greenhouse.
Menurut SNI No 7604 tahun 2010 yang mengacu pada teori greenhouse pada Philippine Agricultural Engineering Standard, terdapat beberapa jenis greenhouse yang dikenal dalam dunia pertanian. Greenhouse dibedakan menjadi 4, yakni rumah kaca, rumah plastik, rumah kasa, dan rumah kombinasi. Greenhouse dengan material pelindung kaca lebih efisien dalam meneruskan cahaya dan menanamkan intensitas hujan yang berlebih. Yang ketiga ada struktur greenhouse. Struktur greenhouse di mana tinggi tepian bangunan untuk tipe segitiga minimal harus mencapai 1,7 meter, sementara tinggi atap segitiga minimal harus 2,4 meter. Tinggi telang air berkisar antara 2,8 hingga 3 meter pada greenhouse dengan banyak atap. Yang terakhir ada tanaman melon. Melon atau disebut kukumis meloel sebagai anggota famili Cucurbitaceae merupakan tanaman buah yang banyak dikenal dan dengan sejarah penyebaran yang dapat ditelusuri hingga lembah panas Persia atau daerah Mediterania yang merupakan perbatasan antara Asia Barat, Eropa, dan Afrika. Tanaman melon yang termasuk dalam kategori tanaman musiman dengan datang sukulen dan kebiasaan menjalar di tanah. Tanaman melon memiliki kemiripan dengan tanaman ketimun. Walaupun melon ditandai dengan sudut daun yang kurang tajam dibandingkan dengan tanaman ketimun. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana sumber data yang saya ambil berupa data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data sekunder yang saya ambil yaitu berasal dari buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan, serta dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu berupa dokumentasi dan wawancara, di mana kita harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana pemanfaatan greenhouse dalam budidaya tanaman melon. Memasuki pembahasan dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, penggunaan greenhouse memberikan pengaruh positif yang sangat besar terhadap kualitas melon. Sistem greenhouse ini memungkinkan petani untuk mengontrol kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan pengairan, sehingga serangan hama dan penyakit dapat diminimalkan dan perawatan tanaman menjadi lebih mudah dan efisien. Apa sih perbedaan yang bisa kita lihat dari kualitas melon yang menggunakan greenhouse dan tanpa greenhouse? Melon yang ditanam menggunakan sistem greenhouse memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan melon yang ditanam di lahan terbuka. Penggunaan sistem greenhouse memungkinkan pengendalian cahaya, suhu, kelembapan, dan pengairan sehingga serangan hama dan penyakit berkurang, perawatan lebih mudah, dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Faktor-faktor apa saja faktor-faktor di luar greenhouse yang mempengaruhi keberhasilan greenhouse? Keberhasilan penerapan sistem greenhouse dalam budidaya melon tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi di dalam greenhouse, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi cuaca, ketersediaan air, dan kualitas bibit. Dari semua hasil pembahasan yang saya dapatkan dapat menyimpulkan penggunaan greenhouse secara signifikan meningkatkan kualitas melon karena lingkungan tumbuh dapat dikendalikan. Perbandingan antara melon yang ditanam di greenhouse dan di lahan terbuka menunjukkan perbedaan kualitas yang jelas. Melon dalam greenhouse memiliki bentuk yang lebih rapi, rasa lebih manis, dan pertumbuhan lebih stabil. Keberhasilan penerapan greenhouse tidak hanya tergantung pada kondisi internal bangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti keterampilan petani, ketersediaan air, kualitas bibit, dan biaya perawatan menjadi faktor penting yang menentukan hasil panen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.